Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh-contoh terkait soal-soal yang berhubungan dengan bangun datar. Perhatikan gambar bidang kain terbang. Jadi contohnya dua gambar yang ada di sini ini kita ceritanya ini adalah kain terbang. Nah, satu bidang bergaris dan bidang lainnya bermotif dot atau totol. Apabila Dika ingin terbang dengan menggunakan karpet terbang yang luasnya lebih kecil, manakah karpet yang harus dipilih oleh Dika? Jadi di sini ada persegi, kemudian ada persegi panjang. Karena yang diinginkan adalah yang memiliki luas yang lebih kecil, maka kita ambil rumus masing-masing baik dari persegi maupun persegi panjang. Kita masuk langsung ke penyelesaiannya. Untuk mencari luas persegi, kita harus tahu rumus luas persegi terlebih dahulu. Karena masing-masing sisi dari persegi itu sama, maka rumus luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Sementara untuk rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, karena pada persegi panjang terdapat dua sisi berbeda, yaitu sisi panjang dan sisi lebar, sehingga kita sudah mengetahui masing-masing rumus luas dari persegi dan persegi panjang. Nah, kemudian kita cek di sini pada persegi sisinya adalah 6 meter. Nah, maka kita balik ke sini bahwa sisi adalah 6 dikali 6, berarti sama dengan 6 dikali 6 adalah 36. Berarti luas dari persegi adalah 36 meter, sementara persegi panjang diketahui panjangnya adalah 7, lebarnya adalah 5. Berarti tinggal kita masukkan 7 panjangnya dikali lebarnya adalah 5. 7 kali 5, 35 meter. Nah, karena Dika ingin menggunakan luas dari bangun datar yang lebih kecil, maka kita akan membandingkan 36 akan dibandingkan dengan 35. Maka yang lebih kecil adalah 35. Maka oleh sebab itu Dika akan terbang menggunakan persegi panjang. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada studi kasus untuk persegi. Jadi, sebuah halaman rumah berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 20 meter. Di sekeliling halaman rumah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya pembuatan pagar 50.000 per meter. Tentukan besar biaya yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut. Oke. Jadi di sebuah halaman rumah itu bentuknya persegi, berarti kalau persegi kan semua sisinya sama. Jadi kalau saya gambarkan, jadi semua sisinya sama. Nah, di situ dikatakan bahwa panjang sisinya adalah 20 meter, berarti di sini 20, di sini juga 20. Nah, yang akan dilakukan adalah jadi masing-masing di area ini jadi akan dikelilingi oleh pagar, karena dikatakan adalah di sekeliling halaman rumah akan dipasang pagar. Berarti yang kita butuhkan, kita harus tahu kelilingnya dulu. Nah, apa rumus keliling dari persegi? Jadi kalian bisa melihat rumus keliling persegi itu apa. Nah, jadi kita bisa lihat dari slide sebelumnya di sini. Nah, di sini ada rumus keliling persegi. Di sini adalah rumus keliling adalah 4 dikali sisi, karena sisi-sisinya masing-masing sama, maka untuk mencari kelilingnya ada 4 kali sisi. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, oleh sebab itu karena 4 kali sisi tinggal kita hitung. Jadi saya balik ke papan dulu saja. Kita buat halaman baru dulu di sini. Oke, jadi tadi ada persegi yang sudah diketahui bahwa sisinya adalah 20
meter. Kemudian harga per meter adalah 5.000 atau 50.000 rupiah. Ini harga per meter untuk membuat pagar. Nah, kemudian kita cari kelilingnya dulu. Keliling tadi rumusnya adalah 4 dikali sisi. Kita ketahui bahwa sisinya adalah 20 meter, sehingga 20 dikali 4 adalah 80 meter. Nah, berarti kita ketahui bahwa keliling dari keseluruhan area apa tadi di sini, area halaman rumah adalah 80 meter, sementara harga per meter adalah 50.000. Jadi tinggal kita kalikan. Jadi kebutuhan biaya adalah 80 meter dikali 50.000 sama dengan 8 dikali 5 40 tambah 0. Nah, jadi 8 kali 5 40 tambah 0 5, berarti 123 titik 123 titik. Berarti kebutuhan biayanya adalah 4 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi contoh kasus segitiga. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Ibu ingin membuat masker yang memiliki renda di setiap sisinya dengan bentuk segitiga seperti gambar. Nah, berarti akan dibuat masker. Nah, bentuk maskernya seperti ini, tapi masker ini ingin dikasih renda. Berarti di seluruh keliling masker ini pengen dikasih renda. Nah, jika harga renda per meter adalah 15.000 rupiah, berapa biaya untuk menghias masker tersebut dengan renda? Nah, jadi sama dengan kasus sebelumnya, berarti ini adalah yang dibutuhkan adalah kelilingnya. Nah, kita cek dulu di sini apa sih rumus segitiga untuk kelilingnya. Nah, di sini kalian bisa melihat rumus dari keliling segitiga adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Itu adalah rumus keliling segitiga. Nah, sekarang kita tinggal balik lagi. Kita balik ke soal tadi. Oke. Jadi berarti kita sudah memiliki mengetahui sisi masing-masing sisi segitiga. Nah, artinya jika ada tanda seperti ini, artinya sisi sebelah sini ini sama. Berarti keliling tadi sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, kita umpamakan ini adalah sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Oke, saya balik ke gambar saja. Di sini kita buka halaman baru. Nah, jadi kita punya segitiga, diketahui sisi A-nya adalah 40 cm, sisi B adalah 40 cm, sisi C adalah 100 cm. Kemudian harga per meter adalah 15.000 rupiah. Nah, jadi kita cek di sini bahwa harga per meter adalah 15.000. Oke, yang perlu diingat di sini ini masih satuannya berbeda ya. Ini meter, ini sentimeter. Oke, baik. Sekarang kita cari dulu karena bentuk segitiganya seperti ini. Jadi karena yang dibutuhkan kelilingnya akan dibuatkan renda, berarti kita cari rumus keliling adalah A ditambah B ditambah C tadi. Nah, jadi 40 ditambah 40 ditambah 100 sama dengan 180 cm. Nah, sekarang dari 180 cm ini harus kita samakan dulu
bentuk dari meter mau dijadikan ke senti atau dari senti mau dijadikan ke meter. Nah, kalau misalnya dari meter ke sentimeter berarti akan menjadi tambah besar. Nah, mungkin di sini kita akan buat menjadi meter. Berarti 1 meter, perlu diketahui bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, berarti kalau dari sentimeter dijadikan meter berarti dibagi 100. Oke, jadi artinya 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, berarti ini dibagi 100. Kalau mau dijadikan meter berarti 180 cm sama dengan 1,8 meter. Nah, untuk mengetahui berapa harga yang diperlukan, berarti kebutuhan biaya per meter, ini per meter sama dengan 15.000 berarti dikali 1,8. Nah, ini sama dengan, kita pakai kali 1,8 berarti 85. 40, 818 ditambah 4, 12, kemudian 1 kali 55, 1 kali 1, 1. Oke, kemudian 072, ada 1 di belakang koma berarti 27. 27 tambah 03 berarti kebutuhan biayanya adalah Rp27.000. Contoh selanjutnya di sini adalah soal lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Maka yang ditanyakan berapa luas dan kelilingnya. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari lingkaran bahwa luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, sementara keliling adalah pi dikali d. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa menyelesaikan. Jadi ada lingkaran, diameternya adalah 28 cm. Artinya kalau mau dicari jari-jarinya atau R-nya adalah setengah dari diameter. Nah, ini sama dengan berarti setengah dari 28. Ini sama dengan 14 cm. Berarti jari-jarinya adalah 14 cm. Pertama, kalau yang ditanyakan adalah berapa kelilingnya, keliling diketahui bahwa rumusnya adalah pi dikali diameter. Sehingga 22/7 dikali diameternya adalah 28. Tinggal coret di sini. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4, berarti sama dengan 88 cm. Itu adalah kelilingnya. Kemudian berapa luasnya? Luas sama dengan pi kali r kuadrat sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 sama dengan 44 dikali 14. Oke, kita cek berapa 44 dikali 14. 4 kali 4 16, 4 kali 4 16 17, 1 kali 4 4, 1 kali 4 4 6, 11 616. Oke, jadi kita dapatkan bahwa luas 616 cm dan keliling adalah 88 cm. Selanjutnya kita beranjak ke soal berikutnya. Di sini kita diminta mencari berapakah luas daerah yang ada di arsir. Nah, jadi yang berwarna abu ini. Nah, diketahui di sini bahwa sisi dari persegi ini adalah 14 cm. Oke, di sini ada persegi, kemudian di dalam persegi itu ada lingkaran. Nah, yang dicari adalah berapa luas yang diarsir. Artinya
Berarti kita harus mengetahui berapa dulu luas dari persegi. Karena diketahui sisinya adalah 14 cm, artinya diameternya juga adalah 14 cm. Dan berarti kalau diameter 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya, artinya jari-jarinya adalah 7 cm. Pertama kita cari dulu luas dari persegi. Luas persegi adalah sisi dikali sisi, sehingga hasilnya adalah 14 dikali 14. Oke, kita cek berapa 14 kali 14. 4 kali 4 16, 4 kali 1 45, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1 6, 91, berarti 196 cm. Sekarang kita cek berapa luas dari lingkaran adalah pi dikali r kuadrat, sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7, berarti 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7. Oke, ini kita coret karena bisa. Nah, sekarang 22 kali 7, 7 kali 2 14, 7 kali 2 14, 15, berarti 154 cm. Nah, sekarang tinggal dicari berarti sisanya. Jadi sisanya artinya berarti dari luas persegi dikurangi luas lingkaran, sama dengan 196 dikurangi 154. 6 dikurangi 4, 2, 9 dikurangi 5, 42. Artinya berarti luas daerah yang diarsir adalah 42 cm. Kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini adalah contoh soal jajar genjang. Nah, ditanyakan di sini di soal pertama, berapakah tinggi jajar genjang berdasarkan gambar. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah luasnya dan diketahui sisi yang ada di bagian bawah di sini 24 cm. Nah, kita cari dulu apa sih rumus dari jajar genjang. Yang dicari di sini berapakah tingginya, berarti ini yang dicari. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Untuk jajar genjang, karena yang di sana sudah diketahui luasnya, rumus dari luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Sehingga di sini kita bisa menghitung karena sudah diketahui untuk soal pertama di sini diketahui luas sama dengan 120, kemudian alasnya adalah 24 cm, berarti tingginya sama dengan berapa? Yang ditanyakan adalah tinggi yang ini. Nah, rumus dari luas adalah alas dikali tinggi. Nah, karena yang ditanyakan adalah tinggi, berarti ketika kita mencari tinggi, maka tinggi sama dengan luas dibagi alas. Jadi di sini yang perlu dihitung adalah berapa nilai dari 120 dibagi 24. 120 dibagi 24. Oke, kalau misalnya saya kurangi di sini jadi 2,4, berarti sekitar 5. 5 kali 4 0, 2, 5 kali 2 10, 11, 12. Oke, berarti 120 dibagi 24 itu sama dengan 5. Kita cek 24 dikali 5 benar nggak 120. 5 kali 4 0, simpen 2. 5 kali 2 10, 12. Oke, berarti benar 5. Kemudian berarti di sini didapatkan hasil bahwa 120 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi tinggi yang ada di sini adalah 5 cm. Soal kedua, berapakah alas jajar genjang berdasarkan gambar berikut? Nah, sekarang yang ditanyakan alasnya. Yang diketahui adalah luas. Sama dengan cara di sini. Jadi kalau yang diketahui adalah alas tingginya, berarti luas sama dengan alas dikali tinggi. Berarti
Kalau yang ditanyakan adalah alasnya, berarti alas sama dengan luas dibagi tinggi. Sama dengan 42/7. Sama dengan 6 cm. Oke, jadi alas. Berapakah panjang alasnya? Berarti panjang alas dari soal kedua adalah 6 cm. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini adalah soal tentang layang-layang. Jadi di sini sebuah layang-layang memiliki diagonal. Oke, jadi diagonalnya adalah masing-masing 10 cm dan 15 cm. Maka luas layang-layang tersebut adalah berapa? Oke, tinggal kita cari di kotak rumus yang ada di sini. Jadi kalau yang ingin ditanyakan adalah luasnya, luas adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, kita selesaikan. Kita sudah tahu diagonal 1 10 cm, diagonal 2 15 cm. Tinggal dikalikan dengan setengah. Oke, kita buat di sini saja. Diketahui diagonal 1 adalah 10 cm, diagonal 2 adalah 15 cm. Rumus luas untuk layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali 10 dikali 15 sama dengan, ini bisa dicoret, 10 sama 2 5, berarti tinggal 15 dikali 5 sama dengan 5 kali 5 5, simpen 2, 5 kali 1 5, tambah 2 75 cm. Berarti luas dari layang-layang adalah 75 cm. Oke, jadi ini adalah rumus luas dari layang-layang. Jadi setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Soal selanjutnya adalah sebuah layang-layang memiliki keliling 100 cm. Jika ukuran sisi panjang 30 cm, maka panjang sisi pendeknya berapa? Nah, oke, kita lihat sekarang kotak kuncinya adalah kelilingnya diketahui dan sisi panjangnya. Jadi yang dikatakan sebagai sisi panjang itu adalah yang ini. Sementara sisi pendeknya itu adalah yang A dan B. Sisi panjangnya adalah D dan C. Nah, karena yang sudah diketahui adalah kelilingnya, maka kita akan mencari sisi pendek di sini, yaitu A atau B-nya ini berapa. Nah, di sini kita punya rumus bahwa A atau B dari layang-layang adalah setengah keliling dikurangi sisi panjangnya. Oke, tinggal kita hitung sekarang. Jadi, rumusnya adalah sisi pendek A atau B, yaitu sisi pendek adalah setengah dari keliling dikurangi sisi panjang. Nah, ini berarti setengah dikali 100 cm dikurangi sisi panjangnya. Setengah dari 100 adalah 50 dikurangi 30, ini adalah 20 cm. Oke, mungkin sekian contoh-contoh soal dari bangun datar. Semoga bermanfaat menjadi referensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.